Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel HK dalam pembahasan lanjutan tentang perangkat lunak pengolah angka. Kali ini kita akan bahas cara mengelola data menggunakan Microsoft Excel. Pada video sebelumnya kita telah mengenal bagian-bagian yang terdapat pada lembar kerja Microsoft Excel. Nah, pada video ini kita akan menyusun dan mengedit data pada lembar kerja Excel menggunakan fungsi format cell. Kemudian mengolah angka menggunakan operasi aritmatik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan terakhir menggunakan fungsi statistik seperti summary untuk jumlah, average untuk rata-rata, minimum untuk angka terendah, dan maksimum untuk angka tertinggi. Berikut contoh tabel yang akan kita coba membuatnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka lembar kerja Microsoft Excel. Disinilah kita akan mengetik, mengedit, dan mengolah data sesuai kebutuhan. Di sini kita buka aja dua Windows supaya terlihat contoh dan proses kerjanya. Nah, pada contoh di sini terlihat teks daftar nilai Simkomdik itu berada pada sel B1. Nah, kita akan ketikkan di sini pada sel B1 teks tersebut. Ya, diketik seperti biasa daftar nilai Simkomdik. Nah, selesai. Selanjutnya pada baris berikutnya yaitu pada sel B2 yaitu teks no atau NO. Nah, di situ kita ketik no dilanjutkan dengan nama siswa sampai ke rata-rata. Nah, kemudian selanjutnya pada baris di bawahnya yaitu B3 kita ketikkan angka 1. Ya, kita ketikkan di sini angka 1, kemudian angka 2. Nah, kemudian untuk selanjutnya cukup kita drag and drop. Caranya, arahkan kursor ke pojok kanan bawah, muncul tanda tambah berwarna hitam, lalu klik, tahan, geser hingga baris yang kita inginkan, lalu lepas. Maka akan muncul otomatis urutan angka 1 sampai 10. Berikut ketikkan nama siswa dari baris pertama nama siswa hingga ke yang ke-10. Lanjut kita inputkan atau ketikkan nilai-nilai atau angka-angkanya sampai selesai pada sel-selnya. Kemudian pada baris atau sel B13 di situ kita ketikkan nilai terendah. Ya. Kemudian di bawahnya nilai tertinggi. Nah, kita telah selesai menginputkan data berupa teks dan angka pada lembar kerja seperti contoh. Kemudian di sini perhatikan pada kolom A itu lebih sempit atau lebarnya hanya sedikit. Itu bisa kita atur dengan menggeser ke kiri selebar yang kita inginkan. Kemudian kolom berikutnya dan seterusnya itu bisa kita atur sesuai dengan kondisi teks di dalamnya. Misalnya ini kolom B diperkecil, kolom C diperlebar, geser ke kanan, dan bagian yang rata-rata ini juga digeser sedikit. Dan di sini kita telah selesai mengatur lebar kolom, kemudian kita akan mengatur format sel ya. Kita perbesar aja di zoom supaya lebih kelihatan detailnya. Di sini kita akan men-setting judul. Seperti pada contoh terlihat di sini judulnya itu lebih besar dan pada satu sel yang sudah digabungkan. Nah, cara menggabungkan beberapa sel menjadi satu, kita blok sel tersebut
ini dari sel B1 sampai J1, lalu klik icon merge and center, tulisannya bacanya merge and center, maka sel tadi akan tergabung jadi satu dan teks akan berpindah di tengah ya. Kemudian tinggal kita atur pilihan jenis tulisannya dan ukurannya diperbesar, lalu font color, warnanya kita pilih seperti contoh itu warna biru tua. Oke, nah selesai. Ini juga bagian baris sama seperti kolom bisa kita perbesar dan perkecil, menggeser ke bawah atau ke atas. Kemudian teksnya ini kita posisikan lagi di middle supaya lebih di tengah. Oke, selanjutnya kita akan memberi garis-garis tabel atau garis sel, ya, yaitu border namanya ya. Nah, caranya yang pertama pada menu home di grup font, di situ ada icon border. Nah, kita klik tanda panahnya, maka muncul pilihan bordernya. Kita memilih yang all border karena seluruhnya akan kita beri garis. Lalu klik, maka sel tadi akan bergaris menjadi seperti sebuah tabel. Nah, ini. Kemudian ada langkah lain atau langkah kedua. Ini lebih panjang langkahnya. Pertama klik home, lalu pada font ini kita klik tanda panah di pojok kanan bawah, maka nanti akan muncul jendela yaitu format cell. Nah, kita ini yang kenapa disebut dengan format cell. Ada tab number di sini untuk mengatur nomor, angka, data, tanggal, persen, dan lainnya. Kemudian tab alignment, ini untuk mengatur posisi teks, ingin di tengah, di pinggir, dan sebagainya. Kemudian font untuk jenis tulisan dan ukurannya. Kemudian border, nah ini untuk memberi garis-garis tabel tadi. Dan ini fill, ini untuk mengisi warna sel atau tabelnya. Nah, kita kembali ke border. Ini tinggal kita klik masing-masingnya sehingga muncul garis-garis ini. Nah, itu artinya seluruhnya kita beri garis. Lalu klik OK. Oke, sudah bergaris menjadi tabel. Dan langkah ketiga yaitu dengan kondisi di blok. Lalu klik kanan mouse-nya pada posisi yang di blok. Nah, lalu pilih format cell. Ya, di sini pilih format cell, maka muncul jendela format cell, lalu pada tab border, tandai garisnya keseluruhan, lalu klik OK. Nah, itu 3 cara memberi garis-garis tabel atau garis sel. Nah, selanjutnya kita ingin mengatur posisi angka ini di tengah. Caranya di blok, lalu klik icon center. Maka teksnya akan pindah ke tengah. Kemudian untuk urutan nama siswa ini kita akan mempercantik ya dengan mengatur space ke kanan 1 tab. Caranya di blok lalu klik icon increase indent. Ya, kalau diklik maka akan bergeser ke kanan 1 tab. Diklik sekali lagi bergeser 1 tab. Nah, untuk menggeser ke kiri ada decrease indent nama ikonnya, yaitu kita klik maka akan geser ke kiri 1 tab. Dan selanjutnya untuk angka-angka ini kita blok seluruhnya dan kita klik icon center juga untuk posisi teksnya di tengah atau angkanya di tengah. Oke, kita sudah selesai di sini mengedit posisi teks dan angka. Selanjutnya ini yang kepala tabel. Kita bedakan, caranya kita blok bagian yang akan kita atur. Kemudian di sini posisikan di posisi center, lalu ditebalkan dengan icon bold ya, tombol bold ini. Kemudian mungkin kita beri warna, kita isi dengan warna tabelnya dengan fill color. Ya, icon fill color, lalu pilih warna yang
kita inginkan. Selesai. Dan selanjutnya untuk yang ini, nilai terendah ini masih 2 sel. Kita gabungkan dulu. Caranya tetap sama, di blok 2 sel, lalu klik icon merge and center. Nah, yang nilai tertingginya juga dengan cara yang sama, kita gabungkan dan posisinya di tengah. Kemudian tinggal diberi warna supaya ada perbedaan dengan yang lain dan juga ditebalkan. Nah, selesai. Pada tabel contoh di sini ada warna biru muda dan warna hitam. Ya, kita isi dengan warna. Caranya sama, tinggal di blok saja bagian yang akan kita beri warna, lalu pilih fill color, warna yang diinginkan. Begitu juga untuk bagian yang di bawah juga sama, beri warna, dan untuk yang sel tidak terpakai kita beri warna hitam saja. Nah, kita telah selesai menggunakan fungsi format sel untuk data-data dan tabel ini. Selanjutnya, kita akan mencari jumlah dan rata-rata nilai siswa ini menggunakan operasi aritmatik. Nah, di sini ada contoh yang ini jumlah ya. Kalau jumlah kita gunakan operator penjumlahan. Nah, simbolnya itu tanda tambah atau plus. Nah, di sini kita akan menjumlahkan, kita akan membuat rumus pada sel ini. Caranya, setiap membuat rumus selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Lalu, tanpa mengetikkan nilainya, tapi selnya saja. Caranya ini sel D3 cukup diklik aja sel D3 itu, maka di rumus akan muncul nama selnya. Jadi bukan angka atau nilainya yang kita ketik. Lalu ketik tambah, kemudian klik kembali sel berikutnya. Begitu seterusnya sampai sel yang untuk nilai UAS itu. Oke, jadi yang baris ini sudah selesai. Kita klik selnya lalu kita enter. Maka jumlah nilainya adalah 453. Kalau kita klik selnya berarti muncul nama sel I3, kemudian formula yang muncul, ini rumus penjumlahan pada formula bar, kemudian pada lembar kerja muncul hasilnya. Ya. Untuk selanjutnya kita cukup mendrag and drop. Langkahnya sama, tinggal diklik pojok kanan bawah, muncul tambah hitam, klik, tahan, geser sampai baris terakhir. Lalu lepaskan, maka di sini akan muncul hasil dan di dalamnya sudah ada rumus atau formula penjumlahan sesuai dengan sel atau barisnya. Ya, ini baris keempat dan ini baris yang terakhir. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata. Yang kita ketahui rata-rata adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah item. Di sini jumlah nilai sudah kita cari, berarti kita tinggal masukkan nama selnya saja. Kita klik selnya, kemudian kita untuk pembagian kita menggunakan simbol garis miring. Ya, kita klik atau kita ketik garis miring, lalu ini jumlahnya item 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 item, berarti rata-ratanya jumlah dibagi 5. Nah, ini muncul nilai rata-rata si Angel. Selanjutnya tinggal kita drag and drop ke bawah untuk menampilkan hasil yang berikutnya, baris berikutnya. Oke, kemudian ini bisa kita atur posisinya di tengah, klik icon center. Oke. Nah, selesai. Kita menggunakan operasi aritmatik untuk mencari jumlah dan rata-rata nilai siswa. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi statistik. Nah, di sini untuk untuk jumlah yaitu sum, kemudian rata-rata average.
angka tertinggi itu max dan angka terendah min. Nah, ini formulanya sudah dari aplikasi. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Nah, di sini untuk jumlah. Nah, jumlah seperti biasa rumus harus selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Kita akan menjumlahkan nilai angel ya sama dengan untuk jumlah rumusnya sum. Nah, akan muncul itu tinggal kita double klik aja sum. Nah, itu di sini nanti akan muncul number 1, number 2 berarti sel dari nilai-nilai yang akan kita jumlahkan. Jadi kita tinggal klik selnya atau ranknya. Jadi di sini mulai dari sel D3 kita klik lalu teruskan sampai sel H3. Ya, tinggal seperti di blok lah. Nah, ini akan muncul ranknya, kita menjumlahkan nilai di rank D3 sampai H3. Kemudian tutup kurung. Nah, ini dia ranknya. Berarti yang dalam rank ini yang akan dijumlahkan. Kita enter, maka akan muncullah hasilnya. Lalu kita letakkan kursor, berarti di sini di sel itu nilainya sama dengan yang dengan cara aritmatik. Nah, kalau statistik lebih ringkas tanpa membuat tanda tambah banyak-banyak. Nah, di sini juga muncul di sini rumusnya, rumus statistiknya, dan di sini muncul hasilnya. Oke, ini tinggal kita drag and drop untuk mengisi baris berikutnya. Nah, akan muncul jumlah nilai masing-masing siswa. Dan di dalamnya itu akan ada rumus. Oke. Selanjutnya untuk rata-rata rumus statistiknya yaitu average. Kita tidak harus menghitung jumlah dan membagi, cukup mengetikkan average, lalu double klik, kemudian kita klik sel yang akan kita hitung nilai rata-ratanya. Ya, ini ranknya D3 sampai H3. Kemudian tutup kurung, lalu nah ini ranknya berarti rata-rata nya sama dengan 90,6. Nah, kemudian tinggal drag and drop. Nah, seluruh siswa ini sudah muncul nilai rata-ratanya. Nah, kemudian di posisi center. Dan perhatikan di sini masih dalam bilangan berkoma, 2 digit di belakang koma. Dan ini bisa kita atur formatnya menjadi bilangan bulat. Jadi menghilangkan koma dan angka di belakang koma. Caranya di blok, klik kanan muncul jendela pilih format cell. Nah, pilih tab number. Kemudian di sini di bagian number itu yang 2 di belakang koma. Nah, di sini decimal place-nya kita ganti jadi 0. Berarti tidak ada angka di belakang koma. Lalu centang use separatornya kita hilangkan, lalu klik OK. Nah, terlihat kalau sekarang sudah berupa bilangan bulat, bukan berkoma lagi. Oke, selanjutnya kita akan mencari angka terendah atau nilai terendah dari kumpulan nilai kuis, tugas, dan seterusnya. Caranya sama dengan rumusnya min, lalu double klik, kemudian posisikan rank nilai yang kita cari angka terendahnya. Kemudian tutup kurung. Nah, ini ranknya D3 sampai D12, yaitu nilai kuis dari 10 siswa tadi. Kita enter, maka keluar angka 60. Berarti nilai terendahnya 60, yaitu siswanya Michelle. Kemudian kita drag and drop-nya bukan ke bawah, tapi ke samping. Karena masing-masing yaitu untuk nilai terendah tugas, UH, UTS, dan UAS. Nah, di sini untuk tugas 40. Yang terendahnya siswanya boy namanya. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya untuk nilai tertinggi dengan cara yang sama dengan max, lalu kita double klik max-nya. Kemudian kita klik rank dari nilai-nilainya. Kemudian tutup kurung. Nah, ini ranknya D3 sampai D12.
Setelah di enter muncul 90, berarti nilai Queen adalah nilai tertinggi 90 untuk kuisnya. Drag drop ke kanan, maka akan muncullah nilai tertinggi masing-masing. Oke, di sini bisa kita tandai 60, kita beri warna yang terendah itu warnanya kuning misalnya. Kemudian untuk yang nilai 90, nilai tertingginya kita beri warna hijau. Nah, untuk ujian atau tugas berikutnya juga kita tandai sampai ke ujian akhir semester. Nah, kita telah selesai mengelola data menggunakan fungsi format sel, kemudian aritmatika di sini, kemudian juga fungsi statistik. Nah, demikianlah video tentang cara mengelola data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum dan terima kasih.